Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti pernah menyaksikan terjadinya bencana alam baik secara langsung maupun melalui media, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Saat bencana alam terjadi, beberapa keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami kehancuran dalam waktu seketika. Keindahan alam hanya sebagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat hancur atau hilang sesuai kehendaknya. Sama halnya dengan manusia yang akan mengalami kematian. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan musnah karena hanya Allah yang Maha Kekal. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian kepada hari kiamat. 2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam hari kiamat. 3. Siswa dapat membuat infografis tentang perjalanan kehidupan di akhirat. 4. Siswa dapat menjelaskan adanya kehidupan di akhirat sehingga tertanam perilaku mawas diri. Mari kita bahas tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh kehidupan yang ada di alam semesta berakhir. Hari kiamat juga disebut sebagai hari akhir. Beriman kepada hari kiamat adalah meyakini dan percaya bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran pada hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan adanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur." Mari kita pelajari tentang macam-macam hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Adapun kiamat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil, dan yang kedua, kiamat kubro atau yang sering kita sebut dengan kiamat besar. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam, seperti meninggalnya seseorang, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dan lainnya. Seseorang yang meyakini adanya kiamat berarti dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan merasakan kematian dan tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." Berikut merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat kecil. 1. Anggapan bahwa sebagian besar orang bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. 2. Kemaksiatan terjadi di mana-mana dan sudah menjadi hal yang biasa. 3. Minuman keras dan pembunuhan merajalela. 4. Perbanding perempuan lebih banyak dari laki-laki. 5. Sering terjadinya bencana alam. 6. Munculnya fitnah di mana-mana. 7. Banyak masjid yang tidak digunakan untuk ibadah. Kita beralih ke kiamat kubro, atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Pada saat kiamat kubra terjadi, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengalami kebinasaan. Berikut merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat kubro, atau kiamat besar. 1. Terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya hewan yang bisa berbicara. 3. Munculnya Yajuj Majuj. 4. Rusaknya Ka'bah di Mekah. 5. Lenyapnya kitab suci Al-Quran. 6. Munculnya Dajjal. Selain melalui dalil nakli, Al-Quran dan hadis, kita juga dapat mengetahui terjadinya hari kiamat dengan dalil akli, akal.
Yaitu dalil yang bersumber dari pikiran manusia, tetapi dalil ini tidak dapat dijadikan sandaran mutlak. Peristiwa sebelum dan sesudah hari kiamat. Peristiwa hari kiamat merupakan titik awal untuk menuju kehidupan yang kekal. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat sebagai berikut. Pertama, Yaumul Barzah atau yang lebih dikenal dengan alam kubur. Barzah artinya dinding atau pembatas. Menurut istilah alam barzah adalah tempat bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Bagi orang yang baik akan merasakan kenikmatan di alam ini. Sebaliknya bagi yang amalnya buruk, ia akan mendapatkan siksa kubur. Kedua, Yaumul Ba'ats atau yang lebih dikenal dengan alam kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Keadaan manusia saat dibangkitkan sangat bermacam-macam. Ketiga, Yaumul Mahsyar hari berkumpul di padang mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Keempat, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan atau yang lebih dikenal dengan hari perhitungan dan penimbangan. Setelah dikumpulkan dan menerima catatan amalnya di padang mahsyar, catatan tersebut kemudian dihitung dan ditimbang. Setelah dihitung, amalan manusia akan ditimbang baik dan buruknya. Kelima, Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Setelah semua amal manusia dihitung dan ditimbang, semua manusia akan mendapatkan balasan. Balasan bagi orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruk, orang tersebut akan mendapatkan balasan surga. Sementara itu, bagi orang yang timbangan amal buruknya lebih berat dari amal baiknya maka akan mendapatkan balasan neraka. Terakhir kita bahas tentang surga dan neraka. Pertama, surga. Surga adalah tempat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh. Kedua, neraka. Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksa di akhirat. Neraka merupakan sejelek-jeleknya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari hal pengetikan maupun dalam hal pelafalan. Semoga materi ini dapat berguna bagi sahabat guru semua dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mohon untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.